Begitu barokahnya pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini sampai dikatakan pada zaman beliau ini nggak ada orang bertengkar lagi. Bukan hanya manusia saja, sampai binatang-binatang di hutan tidak mau ganggu kambing-kambingnya orang kampung. Jadi namanya serigala bisa kumpul dengan kambing pada zaman beliau itu. Dan setelah beliau diangkat jadi khalifah, betul beliau ini Masya Allah, asalnya orang itu ganteng, gagah, gemuk, terkenal pemuda sangat ganteng pada zamannya itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Setelah jadi khalifah, jarang makan, jarang tidur, sampai menjadi kering, tinggal tulang sama kulit. Padahal beliau jadi khalifah cuma 2,5 tahun aja. Makan sangat sederhana. Setiap habis isya, beliau kumpulkan menteri-menterinya, minta salah satunya bercerita mengenai akhirat. Kalau sudah beliau dengar cerita akhirat, maka beliau akan menangis sampai subuh. Itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sehingga perkembangan masyarakat Islam pada zamannya itu terjadi perubahan luar biasa, kemajuan yang luar biasa. Pokoknya ceritanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini cucunya Sayyidina Umar dari ibu. Cucunya Sayyidina Umar bin Khattab dari ibu. Keadilannya, waroknya, kehati-hatiannya dalam amal agama, mujahadahnya itu mengingatkan orang kepada kakeknya Sayyidina Umar. Begitu barokahnya pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini sampai dikatakan pada zaman beliau ini nggak ada orang bertengkar lagi. Bukan hanya manusia saja, sampai binatang-binatang di hutan tidak mau ganggu kambing-kambingnya orang kampung. Jadi namanya serigala bisa kumpul dengan kambing pada zaman beliau itu. Suatu hari ada pengembala kambing, dia istirahat di hutan sambil nunggu kambingnya. Di situ ada serigala, tenang-tenang saja. Tiba-tiba serigala itu berubah jadi ganas, makan kambingnya satu. Maka pengembala kambing itu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pasti Umar bin Abdul Aziz meninggal hari ini, katanya. Setelah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah ini nggak ada serigala makan kambing. Kok hari ini ada serigala makan kambing? Pasti khalifah meninggal ini. Maka beliau datang ke ibu kota di Damaskus. Oh, ternyata beliau meninggal betul. Barokahnya seseorang itu kayak begitu. Jadi barokahnya mujahadahnya satu orang itu bisa kemana-mana. Nah, kalau kita ini melihat umat ini merosot sana sini, jangan kita ini mudah menyalahkan orang lain. Pertama kali kita salahkan diri kita sendiri. Gimana? Betul kan? Na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana, kata para ulama. Na'ibu zamanana, kita mencaci maki zaman kita, ini zaman rusak. Wal aibu fina, sedangkan cacatnya zaman kita itu ya
dalam diri kita itu sendiri. Wa mali zamanina aibun siwana. Tidak ada cacat bagi zaman kita kecuali adanya kita ini. Zaman ini zaman rusak, iya, karena kamu ada di zaman ini ya jadi rusak begitu. Coba yang ada itu Sayyidina Umar jadi baik. Karena yang ada itu kita, ya jadinya kayak begini ini. Jangan nyalahkan orang ya. Nyalahkan diri kita sendiri aja. Kalau nyalahkan orang itu nggak ada gunanya. Nyalahkan orang itu jadinya sombong. Kalau nyalahkan diri sendiri jadinya perbaikan. Kamu punya murid, ya, Mat, kamu di rumah sudah punya santri belum? Nah, kok santrinya nakal-nakal, umpamanya ini, kamu nggak usah salahkan santrinya, ya, karena kiainya juga nakal. Ya. Kalau santrinya ngantuk, kiainya juga tidur aja. Nah, coba kiainya kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, insya Allah santrinya ya nggak ada yang ngantuk, gitu aja, Mat. Ya, gitu aja. Tapi ini nasihat untuk kiai loh, ini bukan nasihat untuk santri. Nanti saya ngantuk, ini salahnya Pak Kiai. Tempiling aja itu. Jangan begitu. Jadi nasihat untuk kiai, nasihat untuk ustadz, dengan nasihat untuk santri lain-lain. Nasihat untuk orang miskin, jangan minta. Nasihat untuk orang kaya, sedekahlah. Tapi ini orang miskin itu yang dihafalkan nasihat untuk orang kaya, maka dia pergi ke orang kaya, sedekahlah, sedekahlah, sedekah dapul balak, nolak balak. Kalau orang kaya yang dihafalkan nasihat untuk orang miskin, kamu jangan minta-minta, kamu jangan minta-minta. Minta itu sama Allah. Gimana itu? Akhirnya yang kaya tidak sedekah jadi rusak, yang miskin minta-minta rusak juga. Jadi orang itu kalau menerima ilmu itu disesuaikan dengan penyakitnya masing-masing. Saya itu sakit perut, ya minum obat perut. Saya ini sakit mata, minum obat mata. Jangan sakit perut minum obat mata yang nggak sembuh-sembuh nanti. Penyakit kamu tuh punya duit, bakhil, nggak mau napakah, tidak mau infak, maka kamu cari ilmu-ilmu supaya hilang itu penyakit bakhil kamu itu. Yang satu lagi penyakitnya apa? Saya itu miskin tapi suka tomak, suka berharap pada makhluk, padahal kemiskinan itu sudah ditulis oleh Allah untuk seseorang. Maka saya harus belajar ilmu supaya menghilangkan tomak saya ini, sehingga walaupun miskin nggak minta-minta.